Hai, bertemu lagi dengan Matematika bersama Ibu Gesca Sonarita. Hari ini kita akan belajar tentang peluang. Adakah yang pernah mendengar tentang peluang? Peluang secara bahasa artinya adalah kesempatan. Namun, secara matematika, peluang adalah cara untuk memperkirakan seberapa besar kemungkinan sesuatu dapat terjadi. Dengan memahami konsep peluang, kalian dapat dengan mudah memprediksi sesuatu di masa depan secara lebih tepat. Contoh penerapan peluang dalam kehidupan sehari-hari adalah melakukan perakiraan cuaca seperti yang dilakukan BMKG. Analisis dilakukan dengan melihat fenomena yang pernah terjadi beserta penyebabnya, sehingga didapatkan peluang untuk kejadian tersebut kembali terjadi. Beberapa hal yang harus diketahui agar dapat memahami teori peluang, antara lain percobaan dan ruang sampel. Percobaan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Contohnya adalah melempar dadu, melempar uang koin, dan lain-lain. Sedangkan ruang sampel adalah semua kemungkinan yang dapat muncul pada suatu percobaan, dinotasikan dengan S, dan jumlah anggota ruang sampelnya dinotasikan dengan NS. Contoh ruang sampel dari percobaan melempar satu buah dadu, yaitu jumlah mata dadu yang muncul bisa saja 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan jumlah anggota ruang sampelnya adalah 6. Lalu, bagaimana cara untuk menyusun anggota ruang sampel? Ada 3 cara, yaitu dengan cara mendaftar, menggunakan diagram pohon, atau menggunakan tabel. Yuk, kita bahas satu persatu. Cara pertama adalah mendaftar, yaitu menuliskan seluruh anggota ruang sampel secara berurutan satu persatu. Cara ini bisa dipilih ketika anggota ruang sampelnya tidak terlalu banyak. Contoh dengan cara mendaftar adalah ketika satu buah uang koin dilempar, maka sisi yang akan muncul bisa saja sisi angka maupun sisi gambar. Maka ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Lalu jumlah anggota ruang sampelnya adalah 2. Sebelum lanjut, yuk kita main game dulu. Yuk kita lanjut. Cara kedua adalah dengan menggunakan diagram pohon apabila ruang sampel tersebut cukup banyak. Contohnya, saat kita melemparkan satu buah uang koin dan satu buah dadu, maka terdapat 2 benda, yaitu koin dan dadu. Misalkan benda pertama adalah koin, maka ruang sampelnya adalah angka dan gambar. Kemudian, benda yang kedua adalah dadu. Terdapat 6 anggota ruang sampel, yaitu mata dadu 1 sampai 6. Sehingga kita tarik pada titik angka, ada 6 cabang, yaitu 1, 2, 3, sampai 6. Begitu pula pada titik G, kita tarik 6 cabang, yaitu 1 sampai 6. Sehingga didapatkan anggota ruang sampel angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Kemudian gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Maka itulah ruang sampelnya, sehingga jumlah anggota ruang sampelnya adalah 12. Cara yang terakhir adalah dengan menggunakan tabel. Cara ini digunakan apabila anggota ruang sampel sangat banyak dan terlalu lama apabila menggunakan cara mendaftar maupun diagram pohon. Contohnya, pada percobaan melempar 2 buah dadu secara bersamaan, terdapat 2 dadu pada tabel, di mana anggota ruang sampel dadu 1 kita tuliskan secara menurun, yaitu 1, 2, 3, sampai 6. Dan anggota ruang sampel dadu kedua kita tuliskan secara mendatar, yaitu 1, 2, sampai 6 juga. Sehingga kita dapatkan hasil dari dadu 1 dan dadu 2, yaitu
1,1, 1,2, 1,3, sampai 1,6. Lanjutnya 2,1, 2,2, sampai 2,6. Kemudian 3,1 sampai kita tuliskan hingga 6,6. Sehingga didapatkanlah ruang sampelnya. Maka anggota ruang sampelnya adalah 36. Sekarang, yuk coba mainkan game berikut ini. Setelah memahami apa itu ruang sampel, selanjutnya kita dapat menentukan peluang suatu kejadian. Besarnya peluang kejadian berkisar antara 0 sampai 1, di mana nilai peluang 0 apabila kejadian tersebut tidak mungkin terjadi, dan nilai peluang 1 apabila kejadian tersebut pasti terjadi. Contoh peluang suatu kejadian yang bernilai 1 adalah bahwa setiap manusia akan mati. Mengapa? Karena kejadian atas kematian itu pasti terjadi, sehingga nilai peluangnya adalah 1. Sedangkan contoh peluang suatu kejadian yang bernilai 0 adalah pada saat ini manusia dapat terbang tanpa alat bantu. Mengapa? Karena manusia dapat terbang tanpa alat bantu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, karena teknologi saat ini belum dapat mengaplikasikannya. Sekarang, coba kalian berikan contoh kejadian lain yang peluangnya bernilai 0 atau bernilai 1. Lalu, bagaimana cara mengetahui nilai peluang dari suatu kejadian lainnya yang peluangnya tidak bernilai 0 maupun 1? Ya, jawabannya adalah dengan menggunakan rumus peluang. Nilai peluang suatu kejadian A dapat ditentukan dengan rumus PA sama dengan NA dibagi NS, di mana PA adalah peluang kejadian A, NA adalah banyaknya kejadian A, dan NS adalah banyaknya anggota ruang sampel. Contohnya, jika sebuah dadu dalam permainan ular tangga dilempar, hitunglah peluang munculnya yang pertama, sisi dadu bermata 2, dan yang kedua, sisi dadu bermata kurang dari 4. Pertama-tama, ketahui terlebih dahulu anggota ruang sampel dari sebuah dadu. Anggota ruang sampelnya adalah 1, 2, sampai 6. Maka, banyaknya anggota ruang sampel atau NS sama dengan 6. Sehingga, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu sisi dadu bermata 2, yaitu kita ketahui terlebih dahulu jumlah kejadian sisi dadu bermata 2. Karena hanya ada satu sisi dadu bermata 2, maka peluangnya adalah NA-nya 1 dan NS-nya 6, atau 1/6. Sedangkan penyelesaian soal nomor 2, yaitu peluang munculnya sisi dadu bermata kurang dari 4. Kita ketahui terlebih dahulu banyaknya kejadian dadu bermata kurang dari 4, yaitu ada mata dadu 1, mata dadu 2, dan mata dadu 3. Sehingga jumlahnya adalah 3 atau NA sama dengan 3. Maka peluang dari dadu bermata kurang dari 4 yaitu NA dibagi NS sama dengan 3/6 atau disederhanakan menjadi 1/2. Yuk, sekarang kalian yang mencoba menggunakan rumus peluang pada game berikut ini. Sekian pembahasan materi peluang kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.